Nestless YouTube channel. Oke, selamat pagi. Untuk sekarang saya coba share screen dulu ya untuk materi LM-nya. Oke, Gary. Oke, Pak. Oke, selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan di SLIS. Perkenalkan, nama saya Gary Gideon dan saya di SLIS ini sebagai bisnis analis di tim project. Jadi untuk materi LM pagi ini saya akan membahas mengenai keberhasilan McDonald's apakah karena sistem. Dikarenakan pada bisnis-bisnis yang berjalan, banyak bisnis itu menganggap sistem itu sangat penting dan sangat bergantung gitu kepada sistem. Padahal masih selain itu yang bisa membuat bisnis kita itu berhasil dan maju. Oke, yang pertama sedikit intermezzo dulu mengenai sejarah singkat McDonald's di Indonesia. Ya, untuk McDonald's di Indonesia itu pertama kali didirikan itu di Sarinah pada tanggal 23 Februari 1991. Dan untuk menunya ini dia agak berbeda antara McDonald's yang ada di Indonesia dengan McDonald's di luar negeri, dikarenakan untuk McDonald's Indonesia itu dia menjual ayam goreng dan juga nasi. Sedangkan untuk McDonald's di luar Pulau Jawa yang pertama kali dibuka itu ada di pusat pasar di Medan Kota yang dibuka pada tanggal 23 September 1994. Selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya yaitu sistem sebagai ganjalan ban. Mengapa sistem disebut sebagai ganjalan ban? Karena di bagian kali ini bukan berarti si sistem ini nih kita nggak butuh dalam bisnis kita. Kita itu jelas butuh sistem di dalam suatu bisnis supaya bisnis itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ibarat kata bisnis itu bagaikan mobil nih yang sedang menanjak di tanjakan terjal ini gitu. Nah, di tanjakan terjal ini yang paling dibutuhkan itu adalah skill dari si pengemudinya gitu. Tapi tidak jarang kadang ada mobil yang gagal juga menanjak. Nah, tujuan sistem itu seperti ganjalan ban, yaitu supaya si mobilnya itu atau bisnis kita itu nggak turun level. Tapi kalau kita bergantung ke tanjakan ganjalan ban, kita itu nggak bakal bisa maju ke tahap selanjutnya karena ganjalan ban itu nggak bikin mobil kita maju. Kemahiran si pengemudi atau experience pengemudinya itu yang membuat si sistem itu maju. Jadi fungsi sistem itu adalah menjaga bisnis atau perusahaan kita agar tetap terjaga pada orbit atau pencapaiannya. Jadi tujuan sistem itu menjaga agar skala kesuksesan kita misalnya udah ada di level 10 nggak turun ke level 9 atau ke level 8-nya lagi. Selanjutnya gimana dengan formula sukses McDonald's gitu. Kalau kita lihat kan McDonald's itu udah sukses banget gitu ya. Dan sekarang udah ada di mana-mana dan di Indonesia itu di mana-mana udah ada, jalan dikit udah ada McDonald's gitu. Jadi yang pertama-tama untuk foundernya ini McDonald's ini ditemukan sama si Richard and Maurice McDonald's di California di 1940. Untuk yang pertama kali menu-menu McDonald's itu ada 25 items dan dia itu modelnya restorannya itu sebagai drive-in dan terbukti si McDonald's itu tuh diminati oleh banyak orang pada saat itu. Jadi bisa dikatakan bahwa memang si McDonald's itu pertama kali dia buka itu memang sudah memiliki sistem produksi yang standar, yang udah memenuhi standarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, si owner ini menyadari gitu, si Richard and Maurice ini menyadari bahwa kok kondisi keuangan si McDonald's kok segitu-segitu aja gitu. Dia nggak bertambah, nggak berkurang. Tuh. Lalu mereka menemukan ide bagaimana mereka membuat bisnisnya itu lebih sederhana dan efisien. Yaitu yang sederhana itu maksudnya adalah membuat menu sederhana dan tahapan pembuatan yang cepat, ringkas, dan efisien. Karena kan sebelumnya itu si McDonald's itu memiliki menu itu 25 item menu, akhirnya diminimalisir, disingkat menjadi tiga menu gedean gitu. Yang pertama itu ada hamburger, kentang goreng, sama milkshake. Selain itu, mereka juga menemukan metode produksi yang lebih cepat, efisien, bisa membuat burger lebih banyak, milkshake yang lebih cepat, sama kentang goreng juga yang lebih banyak lagi. Efeknya, setelah
setelah mereka menerapkan metode itu, akhirnya keuangan McDonald's itu naik, sehingga si McDonald's itu istilahnya dia itu naik tingkatan, naik milestone, dari milestone sebelumnya dia naik ke milestone berikutnya. Tapi setelah beberapa tahun kemudian si McDonald's ini menjalankan bisnis, ternyata kondisi McDonald's itu akhirnya nge-stuck lagi nih, dia itu nggak naik, nggak turun lagi gitu, kondisinya nge-stuck di milestone itu. Jadi gimana caranya si McDonald's atau perusahaan McDonald's itu naik orbit? Jadi pada tahun 1954 ada pengusaha mesin pengaduk milkshake, namanya ini si Ray Kroc. Nah, Ray Kroc ini nih penasaran sih sama langganan yang beli mesin pengaduknya itu. Nah, ternyata langganan yang beli mesin pengaduknya itu si perusahaan McDonald's ini gitu. Tapi dia secara perlahan-lahan dia itu memperhatikan juga nih si McDonald's. Kok dia lihat kok kayaknya si owner McDonald's ini nih kayak udah mentok gitu, dia kayak udah gak bisa ide buat dia mengembangkan bisnis McDonald's lagi. Padahal si Ray Kroc ini nih melihat potensi yang bagus dari bisnis si McDonald's gitu. Akhirnya dia setelah dia mempelajari poin-poin perusahaannya, akhirnya dia maju buat ketemu sama ownernya McDonald's supaya menjadikannya dia itu sebagai master franchise gitu. Setelah dia bujuk, melakukan negosiasi dan lain-lain, akhirnya si Ray Kroc ini dijadikan master franchise oleh si pemilik McDonald's gitu. Setelah 4 tahun berjalan, si Ray Kroc ini sebagai pemilik master franchise-nya, si Ray Kroc ini bisa menjual hamburger itu sampai 100 juta hamburger dalam waktu 4 tahun. Kenapa ini bisa terjadi? Karena si Ray Kroc ini nih, dia itu membuat perubahan kebijakan. Salah satunya itu perubahan kebijakan dengan para master franchisee gitu. Pada si franchisee itu dia betulin tuh model kerjasamanya. Jadi salah satunya itu si orang-orang franchisee yang mau buka restoran McDonald's itu harus memiliki tempat yang strategis gitu. Jadi tempat itu harus strategis sehingga nanti pelanggan itu jadi banyak. Tapi kalau misalnya tempatnya itu nggak strategis, nanti tempatnya itu dibeli sama si McDonald's gitu, supaya menjadi properti si McDonald's. Lalu model perubahan kebijaksanaan yang lain adalah SIA itu merubah milk yang menggunakan susu segar diubah menjadi susu bubuk yang menyebabkan efisiensi cost. Jadi secara cost itu jadi lebih murah dan keuntungan yang didapatkan McDonald's itu bisa menjadi lebih banyak. Nah, kemudian dari model bisnisnya ini yang udah diperbaiki sama si Ray Kroc itu akhirnya model bisnisnya itu sebagai McDonald's. Dan terbukti setelah menjalankan model bisnis yang ditetapkan oleh Ray Kroc di tahun 2021, McDonald's itu sudah ada di 120 negara, di 40.000 punya 40.000 restoran, punya 1,9 juta karyawan, dan punya 25 juta pelanggan setiap harinya. Gitu. Jadi apa sih yang membuat si McDonald's ini bisa naik ke milestone berikutnya atau ke orbit berikutnya? Yang bisa kita lihat dari pembahasan kali ini disebabkan oleh satu orang yang namanya itu Ray Kroc. Nah, Ray Kroc itu tuh dia itu istilahnya itu dia merupakan supir mobil yang hebat gitu. Karena tadi kan bisnis itu bagaikan sebuah mobil. Nah, si Ray Kroc ini dia itu merupakan supir mobil yang hebat, dia punya banyak pengalaman yang dia mahir menggunakan setir, gas, rem, ataupun kopling, sehingga dia itu bisa selalu melibas semua rintangan jalanan yang ada di depannya. Walaupun di setiap tanjakan yang berat, di saat dia membutuhkan ganjalan ban, dia selalu memasakkan ganjalan ban, yaitu sistemnya. Sehingga bisnisnya itu selalu bisa dibantu untuk nanjak ke milestone atau ke orbit berikutnya. Mungkin sekian yang bisa saya share. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan?
Ya, thank you Gary ya. Iya, Pak. Ya, jadi memang kisah McDonald ini sangat fenomenal ya, dan banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapat dari kisah ini gitu. Nah itu, sorry. Nah itu kalau kita mau mendapatkan visualisasi yang benar-benar bisa lebih enak ya nonton film The Founder ya, itu film wajib. Gary sendiri nonton nggak The Founder ya? The Founder saya belum nonton, Pak. Nah, kalau nonton bakalan lebih punya visualisasi lebih ini lagi gitu. Coba dicari ya film The Founder, itu biasanya di ya bisa carilah gitu ya. Nah, eh, memang McDonald hari ini yang kita kenal itu ya berbeda dengan McDonald yang pertama kali didirikan gitu. Ya, jadi McDonald itu pertama kali didirikan pun oleh McDonald bersaudara ya. Oleh McDonald bersaudara itu memang mereka sudah mencoba memfranchise-kan tapi gagal gitu. Mereka mau memfranchise-kan sendiri ya, tapi gagal gitu. Jadi waktu mereka bikin cabang gitu ya, franchise cabang begitu gitu, ternyata yang di cabangnya itu tidak bisa perform seperti yang di pusatnya gitu. Ya, jadi kualitinya dan segala macam gitu. Itu yang mengakibatkan mereka nggak mau memfranchise lagi sampai kemudian Ray Kroc datang, kemudian pengen jadi master franchise ya ditolak berkali-kali oleh si McDonald bersaudara itu. Gitu. Nah, karena kegagalan yang pernah mereka lakukan itu. Tapi Ray Kroc orangnya sangat persisten ya. Itu salah satu yang kita mesti pelajari gitu ya. Orangnya sangat persisten sehingga dia terus membujuk McDonald bersaudara sampai akhirnya McDonald bersaudara itu bersedia ya. Tapi banyak tuntutannya tuh dari McDonald bersaudara tuh. Ya, banyak tuntutannya, oke kamu bisa jadi master franchise tapi yang gimana tuh kontrol masih di tangan mereka gitu loh. Gitu. Nah, terus kemudian betul seperti kata Gary tadi ya, begitu di tangan oleh Ray Kroc gitu, McDonald itu si Ray Kroc itu bisa melihat ya ternyata kenapa ya franchise yang dibuka itu nggak berhasil gitu. Ya, dan itu pun ternyata dialami juga oleh Ray Kroc di awal-awal gitu ya. Jadi tidak semudah itu membuat sebuah franchise yang kemudian standar quality itu sama seperti pusatnya gitu. Ya, nah terus belakangan dia melihat oh berarti kata kuncinya di ownership tuh salah satunya itu tuh. Ya, yang merunning itu kalau kalau nggak benar cuman sekedar taruh duit saja, tapi yang mengelola itu adalah orang lain, itu nggak bakalan bisa bisa passion-nya itu menjaga kualitas dari layanannya. Ya, jadi yang dijaga kualitas bukan cuma produknya aja ya, bukan cuma burgernya aja, tapi termasuk kayak misalnya restorannya tertata dengan rapi nggak, banyak sampah apa enggak, kayak gitu-gitunya tuh. Gitu. Nah, sehingga akhirnya si Ray Kroc mengubah konsep, ya. Jadi dia rubah konsep yang punya franchise ya harus orang yang memiliki gitu. Nggak bisa cuma investor doang gitu, tapi yang running-nya pun juga harus yang jadi yang naruh duit itu ya termasuk dia yang running cabangnya gitu loh. Seperti itulah. Ya, jadi akhirnya dipilih gitu oleh Ray Kroc, nggak sembarangan orang bisa beli franchise juga gitu. Dicari orang-orang yang suami istri ya kayak gitu tuh. Ya, terus kemudian dibujuk untuk beli ya, di dalam film itu kelihatan sekali tuh. Ya, sehingga dengan begitu itu yang membuat kemudian akhirnya franchise-nya jadi sukses luar biasa. Ya, berkembang di mana-mana yang dibilang dalam waktu 4 tahun sampai akhirnya jadi 100 juta burger itu ya karena dia akhirnya menemukan sebuah formula. Ya, jadi yang merunning itu ya harus orangnya juga gitu loh. Ya yang menginvest itu gitu. Jadi dua-duanya. Jadi nggak bisa cuma orang punya duit lalu kemudian invest lalu operasionalnya diserahkan kepada karyawan gitu, nggak bisa gitu. Jadi waktu itu diawali dari itu. Gitu. Ya. Walaupun kalau kita bicara kacamata hari ini kan kita bicara kacamatanya sistem ya, gitu ya. Sebenarnya ada dua hal yang kita mesti bedakan. Satu sistem ketika akhirnya dia bisa memfranchise-kan dan kemudian jadi besar, ya. Dan yang kedua sistem ketika pertama kali yang namanya fast food ini dibuat.
Jadi McDonald itu terlepas dari franchise-nya, tapi cara dia membuat makanan cepat saji itu juga sebuah hal yang sebelumnya itu tidak pernah dilakukan oleh restoran burger manapun juga. Jadi kalau sekarang kita mau ke Burger King, kita mau ke McDonald, pokoknya ke burger mana gitu ya, yang kita lihat dan mereka menyediakan makanan cepat saji gitu ya. Itu pionirnya ya McDonald. Terlepas keberhasilan franchise oleh Ray Kroc ya. Tapi McDonald bersaudara berhasil membuat sebuah sistem yang bisa bikin cepat saji itu terjadi. Gitu. Karena cepat saji itu juga cara yang sangat sulit ya untuk bisa membuat burger dengan kecepatan tingkat tinggi gitu. Ya, dan juga bisa cost efisien, bisa murah. Nah, di dalam film itu juga divisualisasikan ya bagaimana caranya si McDonald bersaudara itu membuat sebuah sistem yang sebenarnya itu mengadopsi yang disebut namanya lean manufacturing sebenarnya gitu. Ya, kalau kita lihat di pabrik-pabrik Jepang ya, kita kan kalau customer kita Toyota gitu kan. Ya, pabrik Jepang itu kan memiliki konsep namanya Toyota Way ya, yang Toyota ya, menganut konsep Toyota Way, di mana di dalamnya salah satunya adalah bicara soal lean manufacturing, gitu. Nah, konsep lean manufacturing ini ternyata dipakai oleh McDonald untuk bikin burger, gitu loh. Ya, sistem itu dipakai. Itu hebatnya si McDonald bersaudara, gitu. Kalau gampangnya begini deh ya, saya nggak tahu siapa di antara kalian yang pernah main Overcooked, ya. Ini kan kebetulan saya dapat PS5 kemarin dari Kevin tuh. Akhirnya Kevin dapat undiannya tapi nggak jadi diambil, jadi saya ngambil tuh. Ya. Jadi saya beli terus saya install game Overcooked. Ya, itu game ya itu masak makanan gitu. Ada yang pernah main nggak sih? Ya gitu. Jadi masak makanan terus kita dalam waktu 3 menit gitu ya. Nanti keluar orderan gitu, terus kemudian kita mesti buru-buru memenuhi orderan tersebut gitu. Nah, cuma kan makanannya itu nanti macam-macam tuh ya, ada tahapan-tahapannya gitu kan, jadi mesti burger taruh di piring, lalu kemudian daging dimasak dulu kayak gitu kan, terus kemudian dikasih sayur gitu. Nah udah dimasuk-masukin, kemudian baru deliver gitu. Nanti pilihannya beda-beda, ada daging, ada ikan gitu ya, tergantung. Jadi missionnya ya, tergantung missionnya gitu. Atau bikin sushi atau apa gitu. Nah itu kan mesti cepat sekali dan itu kerjasama dua tuh kalau kita main dua player gitu ya. Kita mesti kerjasama dua gitu. Nah kita baru bisa cepat kalau kita sinkron. Ya harus sinkron gitu. Kalau nggak sinkron terus hilang konsentrasi gitu ya. Jadi salah ngambil, terus kemudian stuck gitu ya, terus kemudian burgernya udah ada di piring banyak tapi dagingnya belum masak kayak gitu-gitulah gitu. Jadi kacau lah, chaos. Sehingga kita tidak bisa mencapai target penjualan dalam waktu yang singkat gitu ya. Gitu. Jadi itu terasa sekali yang namanya perlu ada sistem gitu ya. Kalau kita udah main berkali-kali, level ini kok nggak lolos-lolos gitu ya. Nah makin lama kan kita belajar tuh bagaimana mengharmonikan gitu. Sehingga akhirnya kita berhasil untuk lolos gitu. Jadi model Overcooked itu model kayak dinner desk kayak gitu-gitulah. Kalau zaman dulu tuh ada tuh dinner desk tuh. Ya. Cuma kalau dinner desk kan sendirian ya dulu main ini. Nggak tahu dia bisa berdua nggak gitu. Kalau ini main berdua gitu. Nah itu yang kemudian sistem itu juga dibangun oleh McDonald bersaudara. Dia bisa sinkron. Nah itu di dalam film itu tuh divisualisasikan seperti sebuah orkestra gitu. Ya yang kemudian ada ritmenya gitu. Jadi ketika dia masak dari burgernya, bikin patty-nya dan seterusnya gitu. Nah itu sistem juga gitu. Ya. Nah, jadi banyak hal ya yang kemudian mendukung sehingga akhirnya McDonald bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Ya cuman ilmu dari film itu lebih dari sistem aja ya. Kita juga belajar namanya konsep bisnis, bread and butter bisnis. Ya, terus kemudian ya bagaimana terjadi pengambil alihan McDonald ya sehingga akhirnya McDonald itu sudah tidak lagi dimiliki oleh McDonald bersaudara. McDonald bersaudara masih punya tapi itu yang toko pertamanya aja gitu. Tapi yang franchise itu ya punyanya si Ray Kroc gitu.
Ya walaupun orang suka menganggap itu kejam gitu ya, tapi buat saya sih, saya melihatnya bukannya kejam juga ya, tapi memang McDonald yang sekarang ya memang dibangun oleh Ray Kroc, bukan oleh McDonald bersaudara gitu. Jadi ya wajar saja kalau Ray Kroc akhirnya eh, ingin mendapatkan itu, dan toh akhirnya McDonald bersaudara juga tetap dapat duit gitu ya, berapa juta dolar waktu itu ya pada masa itu gitu. Ya kalau dari kacamata saya sih nggak kejam-kejam juga gitu. Ya. Anyway, saya sangat menyarankan film The Founder itu untuk semua tonton ya. Gitu. Oke, itu masukan dari saya. Ada yang mau memberikan masukan lagi? Oke, kalau nggak ada, sekali lagi thank you Gary ya atas sharingnya hari ini. Ya, baik sekali. Buat yang belum nonton, segera cari, tonton lah ya. Kalian akan bersyukur ya karena pernah menonton film itu gitu. Ya, karena itu bagus sekali pembelajaran yang didapat, banyak sekali, banyak faktor ya yang bisa kita dapat dari setiap adegannya gitu. Bagus. Oke. The Founder judulnya ya. Yang main itu juga bagus banget sih, Michael Keaton ya. Michael Keaton itu luar biasa sekali waktu dia mainin itu tuh, actingnya keren banget. Sorry, The Founder-nya nggak pakai S ya. Judulnya The Founder nggak pakai S. Oke. Dari HRD ada pengumuman? Paling untuk yang acara nanti sih Pak ya, izin ada info dikit buat teman-teman yang udah daftar kemarin di Declaration, terima kasih. Formnya udah kita tutup. Nah, untuk detail lebih lanjut nanti kita akan edarkan surat edaran susulan ya. Jadi terkait misalkan kayak transport dan sebagainya, barang-barang yang harus dibawa, itu nanti ditunggu aja info lebih lanjutnya. Itu aja paling Pak Matius. Thank you teman-teman. Kak, izin mau info. Iya. Iya, hari ini ada karyawan baru yang join di Axelis, tapi di customer itu atas nama Kak Aditya Bayu, lalu Kak Irma dan Kak Sinta. Tapi nggak join ya, Am ya? Join Kak. Oh join. Kebetulan join, iya. Yang join siapa? Tiga-tiganya? Iya, tiga-tiganya. Oke, mungkin boleh masing-masing perkenalan dulu kali ya. Ya, camnya dinyalain ya, biar. Iya. Iya. Mungkin dari Abjad dulu kali nih. Ya, Aditya boleh, Bayu Kak. boleh. Anyway, Aditya Bayu ini dulu pernah jadi tim spesialis juga ya, Adit ya? Iya, betul sekali. Mungkin boleh. Bagi rekan-rekan semua, Pak Matius, gimana kabarnya? Waduh, orang lama. Baru terasa lama nih ya. Iya, betul Pak. Oke, salam kenal semua. Join kembali, Dit. Senang sekali. Siap. Thank you Pak. Oke. Lu gemukan ya? Kayaknya sama aja Pak. Oh, sama aja ya. Oke, sip. Siap. Thank you semuanya. Salam kenal, saya Adityo. Mungkin teman-teman bisa panggil gua Adit aja. Paling cukup itu perkenalannya. Thank you semua. Ya, thank you Adit. Adit ini sebagai bisnis analis di customer kita di Astra International ya. Oke, mungkin selanjutnya Irma boleh perkenalan. Kedengeran suara saya? Kedengeran. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Irma Aikartini, bisa dipanggil Irma. Saya di konsultan SAP di Astra saat ini. Mohon bimbingannya semua. Terima kasih Irma. Ya, Irma tadi SAP konsultan di Astra International. Oke, welcome Irma. Iya, terima kasih Pak. Saya nih kalau yang bergabung di Axelis itu banyak yang wanita, itu saya senang sekali ya, karena ini dunia IT dunia yang kebanyakan cowoknya gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada cewek yang bergabung ya, ini saya senang sekali ya, karena kita butuh diverse gitu ya. Gitu. Yeah. Thank you Irma yang join. Thank you, ya. Pak. Thank you banget. Yeah. Mungkin sekarang Sinta boleh di open cam-nya.
semuanya, salam kenal. Halo Sinta. Ya, perkenalkan nama saya Sinta Kusumawardani, biasa dipanggil Sinta atau Sisi. Salam kenal semuanya. Sekarang saya ditempatkan di customer Astra International. Oke, thank you. Wah, cewek juga lagi nih ya. Iya. Oke, welcome Sinta, senang sekali. Ya. Sinta ini juga SAP konsultan di AI ya. Oke, selamat. Ya, salam kenal Sinta, welcome. Iya, salam kenal semuanya. Ya, selamat berkarya di AI ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, thank you buat yang udah join ya. Tolong dibantu Excelis ya. Silakan kalian berkarya dengan baik ya, bawa nama baik Excelis, itu yang paling penting juga ya, karena ya biarpun kalian kan adalah konsultan yang ditempatkan di sana ya, sebagai konsultan ya tugas kalian kan memberikan konsultasi gitu ya, sebenarnya gitu ya, sebenarnya teknikal yang kita lakukan itu gitu, dan tentunya kita perlu memberikan image yang baik ya, baik buat personal diri sendiri dan tentunya akan merepresentasikan Excelis juga gitu. Apalagi Excelis ini di banyak customer kita tuh selalu dipersepsikan orangnya bagus-bagus ya. Saya sering kali mendengarkan testimoni dari customer gitu ya, kok orang Excelis bisa bagus-bagus, dapatnya dari mana, ngomongnya begitu ya gitu. Jadi itu merupakan kebanggaan buat saya kalau kalian bisa berkarya dengan sangat baik gitu ya. Itu kebanggaan bagi saya sendiri dan tentunya buat kalian sendiri itu juga menjadi personal branding yang sangat bagus ya. Karena kan personal branding itu kan menempel utamanya di kalian ya. Excelis itu ya dapat limpahannya gitu. Ya, tapi kalau kalian bagus di mana saja ya tentunya saat ini bersama Excelis, masa depan tidak bersama dengan Excelis kan nggak ada masalah juga gitu. Itu membuat kalian tetap menjadi orang yang bagus gitu. Ya, di dalam perjalanan proyek gitu ya, pasti banyak pressure ya, pasti banyak masalah yang bikin kita hektik, kesel gitu ya, capek gitu ya, itu pasti terjadi dimanapun juga ya. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, ada beberapa proyek ya yang memang lebih mengesalkan dibandingkan proyek yang lain. Ya itu sangat-sangat mungkin terjadi ya. Jadi bukan cuma dari perspektif customer-nya aja, bisa aja ya customer-nya yang mengesalkan, bisa juga customer-nya enggak, tapi ada di project yang tidak begitu bermasalah, ada lagi project yang lebih bermasalah. Itu sangat mungkin terjadi ya, walaupun di customer yang sama gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan yang jauh lebih besar lagi buat kita gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kalian menghadapi tantangan, utamakan dialog, utamakan berkomunikasi ya dengan orang-orang di mana kalian berada ya. Dan kalau misalnya mentok ya, bisa berkomunikasi dengan tim support Excelis yang ada ya. Kalian bisa mengeskalasikan ya, bahkan sampai ke level saya pun juga bisa gitu ya. Jadi kita akan cari jalan ya untuk memikirkan, memang nggak semua jalan bisa dengan mudah dilakukan ya. Ada hal-hal yang akhirnya ya udah dah kita terima dah, atau udah tinggal 1 bulan 2 bulan lagi misal gitu. Ya udah sengsara sementara lah gitu. Tapi kalau misalnya jangkanya masih panjang, harus ada action gitu loh. Action yang kita lakukan bersama-sama ya. Jadi tim support, tim manajemen juga nggak bakalan membiarkan saja gitu ya. Jadi kita akan memikirkan juga cara-cara gitu ya untuk membantu memikirkan ada solusi apa nggak yang bisa kita beresin bersama gitu ya, gitu loh ya. Jadi yang penting makanya dialog, komunikasi untuk mengatasi masalah itu. Nah, jangan karena kalian misalnya merasa nggak punya channel untuk menyampaikan aspirasi, memikirkan pikiran kalian, tantangan kalian gitu ya, lalu kemudian kalian melakukan hal-hal yang tidak profesional ya. Misalnya jadi biasa begitu. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu juga pernah bekerja gitu loh. Ya, saya juga pernah merasakan di posisi kalian gitu ya. Jadi ketika begitu beratnya tantangan yang mesti dihadapi, lalu merasa nggak ada jalan untuk bisa membereskan permasalahan, lalu kemudian keluar perilaku yang kurang baik gitu loh. Ya, jadi ngomongin hal yang buruk gitu ya. Terus kemudian terjadi yang namanya demotivasi ya. Dan jangan lupa ya, kebiasaan-kebiasaan itu kalau dipelihara itu akan menjadi toxic behavior yang kemudian menempel ke kita dimanapun kita berada kemudian
Ya. Dan jangan lupa orang itu punya yang namanya kayak defense mechanism di dalam diri dia. Ketika orang itu sudah terlanjur punya toxic behavior, ya, defense mechanism di dalam alam bawah sadarnya akan membenarkan diri sendiri gitu. Dan kemudian menyalahkan keadaan. Jangan sampai kalian sampai ke level itu gitu. Ya. Dan tentunya makanya kita mesti bekerja sama. Ya, kita pun juga akan memikirkan cara-cara ketika ada tantangan yang sebegitu berat, apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya, gitu. Jadi tapi artinya jangan sampai toxic behavior itu menempel ke kita, lalu muncul defense mechanism yang kemudian akhirnya kita merasa diri kita nggak salah dalam melakukan hal seperti itu. Ya, sensitivitas kita untuk membedakan mana yang benar yang salah akhirnya jadi hilang gitu. Ya, gitu. Itu yang paling mengerikan kalau kita sampai di level itu gitu. Akhirnya kita selalu keluar perilaku negatif tapi kita tidak sadar, ya berakibatkan mungkin kita punya jalan hidup kita akhirnya mungkin pindah perusahaan tapi tidak maju karirnya gitu loh. Nah kemudian kita bingung, kok ada orang yang karirnya maju, ada orang yang berkembang, kok gue begini-begini aja, kok hidup nggak adil buat gue. Jadi akhirnya nyalain hidup gitu loh, padahal nggak sadar diri sendiri melakukan kesalahan gitu. Ya, nah dari sedini mungkin kalian kan banyak anak muda ini. Ya, dari sedini mungkin punya perilaku positif, perilaku profesional. Ingat aja, berperilaku profesional dimanapun kalian berada. Ya, seorang profesional nggak bakalan ngomongin hal yang buruk segala macam. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak perlu diperbaiki, ya akan mengeskalasi dan memikirkan solusi bersama-sama. Nanti kita pikirin, bantuin. Ya, jadi itu aja pesan saya ya. Bukan cuma buat 3 yang baru aja ya, tapi juga buat kita semua ini. Gitu ya. Jadi terus berkomunikasi dengan Excelis ya atas hal-hal apa yang ini, dan kita pun juga organisasi yang terus improve ya, terus belajar ya. Kita sadari kita tidak sempurna. Kita tahu kita juga punya banyak kekurangan, tapi yang pasti kita nggak mau begini-gini terus. Ya, kita terus improve dan terbukti sejauh ini nama kita harum di mata customer gitu. Ya, kenapa? Karena kita punya kemampuan improve itu gitu. Nah, tapi kita tidak berpuas diri. Ya, yang hari ini sudah bagus kita capai, tidak membuat kita berhenti untuk improve terus. Ya, kita akan melakukan perbaikan-perbaikan terus-menerus di kemudian hari. Nanti kalian akan merasakan, ya, apa-apa saja yang akan kita lakukan, ya. Apalagi kalau misalnya memang kemudian misalnya yang lagi punya problem dan perlu berdiskusi, ya itu juga pasti kita melakukan tindakan yang lebih cepat lagi, action lagi, gitu. Ya, gitu. Oke, itu aja tambahan dari saya ya. Sekali lagi welcome aboard untuk 3 orang baru ya. Dan senang sekali ada Adit ya yang sudah join kembali ya. Itu saya senang ya kalau ketemu yang join. Ini juga menjadi message buat semua ya. Hidup itu ada jodohnya ya. Kadang sekarang kita berjodoh, kadang kemudian kita putus jodoh, tapi nanti bisa gabung lagi seperti Adit, contoh seperti Adit ini. Ya itu senang sekali gitu ya. Gitu. Jadi buat Excelis nggak ada ya. Mungkin kalau perusahaan lain ada ya, misalnya udah sekali keluar lalu kemudian jadi blacklist gitu misalnya. Sakit hati perusahaannya gitu, itu perusahaan lain ya. Excelis tidak demikian. Ya, kalau misalnya memang ada satu hal yang kemudian memang harus berpisah sementara, suatu saat bergabung lagi, banyak sekali contoh-contoh di sini orang-orang yang sudah melakukan seperti itu ya. Hari ini ada lagi yang seperti Adit gitu ya.